Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peta dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa lakukan 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Pada pertemuan pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang memahami peta. Jadi sebelum kita melangkah yang lebih jauh, tentu kita mengetahui apa itu peta. Jadi di sini peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi dalam bentuk datar dan diperkecil. Jadi dengan skala yang sudah ditentukan. Jadi saat ini penggunaan peta sudah sangat masif dan tidak ada manusia tanpa menggunakan peta. Jadi semua manusia itu sudah menggunakan peta. Jadi baik itu di dalam aplikasi smartphone, komputer, lain sebagainya. Jadi peta ini sudah sangat banyak kita gunakan di kalangan manusia. Jadi bentuk utama ilmu geografi menjadi sebuah kebutuhan era modern saat ini. Tapi tahukah kamu bahwa membuat peta itu tidaklah boleh asal-asalan. Jadi ada syarat yang harus dipenuhi agar peta tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan dibaca oleh penggunanya. Dalam pembuatan peta ini ada syarat-syarat yang perlu kita pahami. Yang pertama ada namanya konform. Jadi artinya bentuk peta harus sama dengan bentuk di kenyataan sebenarnya. Misalkan seperti ini. Jika di kenyataan Pulau Sulawesi itu bentuknya merupai huruf K, maka ketika kita digambarkan dalam pada suatu peta, maka bentuknya pun harus sama. Kalaupun ada distorsi, harus diminimalisir sekecil mungkin. Jangan sampai nantinya Pulau Sulawesi berubah menjadi seperti huruf S misalkannya, seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan peta yang disebut dengan konform. Yang kedua, equidistant. Artinya jarak di peta harus sama dengan jarak di lapangan setelah dikalikan dengan skala. Contoh seperti ini. Jika jarak Bandung dengan Jakarta pada kenyataannya adalah 300 km, maka ketika dipetakan jarak antar kedua peta tersebut harus sama ketika diukur dengan skala. Jadi tidak boleh nantinya jarak kedua kota tersebut menjadi 500 km. Misalkannya terlalu besar di distorisnya. Ya, ada namanya equivalent. Artinya luas di peta harus sama dengan luas yang sebenarnya. Contoh, jika luas Pulau Papua di kenyataannya adalah 1000 km persegi, maka ketika dipetakan ukuran luasnya harus sama dengan dan tidak terlalu jauh berbeda saat dikalikan dengan skala yang ada pada peta. Inilah salah satu contoh peta Indonesia yang dapat Bapak gambarkan dan dapat kalian pahami. Ini salah satu contoh pembagian suatu wilayah, suatu daerah yang ada di pada peta ini. Pembelajaran video kali ini mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dipelajari. Itu tadi cara dan syarat-syarat dalam pembuatan peta. Mungkin saya cukupkan sampai di sini dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.